Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Alfandi dengan nomor induk mahasiswa 14320000113. Di sini saya akan menjelaskan tugas kewirausahaan saya mengenai bisnis model kanvas, sebuah usaha dengan usaha jajanan tradisional yaitu klepon. Namun, untuk usaha klepon ini saya akan menginovasikan sedikit beberapa modifikasi pada klepon tersebut dengan judul makanan kecantol, klepon cantik telon. Mungkin semua pada tahu apa sih klepon itu. Klepon merupakan kue tradisional yang termasuk dalam jajanan pasar. Klepon ini berasal dari Pulau Jawa. Klepon kita sering tahu berasal dari tepung beras ketan yang dibentuk bola-bola kecil berwarna hijau, diberi isian gula merah, dan dibalur dengan parutan kelapa. Seperti contoh pada gambar di sini. Nah, apa sih latar belakang yang menjadikan saya sebagai pengusaha membuat usaha klepon ini dan diinovasikan klepon tersebut? Yang pertama, Indonesia, yaitu rumah saya sendiri merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman. Keanekaragaman tersebut salah satunya adalah sebuah budaya yang menjadikan Indonesia memiliki ciri khas atau identitas di setiap daerah masing-masing. Nah, budaya tersebut merupakan salah satunya adalah budaya makanan, yang dimana makanan tradisional menjadi salah satu identitas juga di setiap daerahnya. Dengan tempat tinggal saya di daerah Pulau Jawa, memiliki sebuah makanan tradisional, salah satunya adalah jajanan tradisional. Jajanan tradisional ini di setiap daerah memiliki cita rasa yang berbeda, memiliki ciri khas yang berbeda, menjadikan sebuah identitas di suatu daerah. Latar belakang berikutnya adalah di dunia yang sekarang, pada zaman era sekarang, era 4.0, menjadikan keberadaan jajanan tradisional hampir hilang. Dikarenakan teknologi yang semakin canggih, informasi yang semakin meluas, transparan, membuat informasi mengenai dunia kuliner di berbagai negara masuk di Indonesia, yang menyebabkan adanya persaingan antara makanan tradisional daerah kita sendiri dengan makanan barat yang menjadikan manusia saat ini lebih ingin mencoba makanan barat karena bisa dikatakan cukup sensasional. Nah, akhirnya dengan berkembangnya zaman juga, saya menjadikan ini adalah sebuah peluang bisnis, yang dimana jajanan tradisional agar dapat dikenal oleh masyarakat lagi, masyarakat luas, di era sekarang menjadikan sebuah tantangan dalam peluang usaha ini. Peluang dengan menginovasikan klepon dengan mengubah bahan baku dan menambah isian tambahan pada klepon agar dapat bersaing di dunia industri kuliner. Kecantol, jajanan klepon cantik telo, merupakan peluang bisnis yang dilakukan di masa sekarang agar masyarakat luas dapat mengenal kembali jajanan tradisional. Sebenarnya adalah tujuan dalam usaha ini, saya mendapatkan dua tujuan yang dimana menempatkan usaha ini, usaha klepon, dari kompetitor-kompetitor lain, di mana agar jajanan ini memiliki tempat untuk bersaing di usaha kuliner saat ini. Yang kedua adalah menunjukkan keistimewaan sebuah klepon atau nilai jual dari usaha. Di mana klepon ini kita mengubah bahan dasar jadi telo yang membuat itu adalah sebuah keistimewaan yang dimana yang sering kita tahu adalah klepon terbuat dari tepung beras ketan dengan nilai jual yang baik membuat usaha ini dapat bersaing di industri kuliner. Mengenai klepon cantik telo, apa sih yang di pikiran kalian tentang klepon cantik telo atau kecantol? Ya, yang kita tahu adalah klepon merupakan kue tradisional yang termasuk jajanan pasar tadi dengan berbahan dasar tepung beras ketan. Namun, pada peluang usaha bisnis ini, saya inovasikan klepon menggunakan bahan dasar ubi jalar dengan tambahan rasa coklat dan vanila. Yang kita tahu pada foto di situ adalah ada warna ungu dan warna hijau. Pewarna yang kita gunakan adalah pewarna alami. Untuk warna hijau, kita gunakan pewarna-warna hijau yang berbahan dasar ubi jalar. Untuk yang berwarna ungu, kita menggunakan warna alami asli dari warna ubi ungu agar
lebih menarik. Ada juga salah satunya dengan ubi madu dengan warna kuning. Itu juga menjadikan ciri khas pada jajanan klepon ini. Dengan taman rasa coklat, ada di varian warna kuning yang terbuat dari ubi madu, rasa vanila yang berada pada ubi ungu, dan yang pasti yang autentik tidak akan kita hilangkan, yaitu warna hijau dengan rasa gula merah. Nah, apa sih yang dilakukan untuk strategi dalam sebuah usaha, yaitu adalah bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas merupakan gambaran bisnis yang memvisualisasikan dengan cara mengorganisasi atau bisnis dapat mewujudkan, menyampaikan, dan mendapatkan nilai. Bisnis model kanvas merupakan kerangka kerja yang sederhana untuk membuat model bisnis. Di bawah sini terdapat 9 segmen untuk membuat bisnis model kanvas yang terdiri dari key partners, key activities, value proposition, customer relationship, customer segment, key resource, cost structure, revenue stream, dan yang terakhir adalah channel. Di sini kita akan bahas, kita bedah satu persatu. Apa sih key partners dari usaha telepon ini? Apa sih uh, key activities-nya, cost structure-nya, revenue stream-nya, channel-nya untuk usaha bisnis ini. Untuk yang pertama yang kita bahas adalah key partner. Key partner merupakan mitra yang menjalin kerjasama dengan usaha. Dengan usaha ini, key partners-nya terdiri dari supplier bahan baku seperti bahan baku ubi, terus untuk bahan baku seperti kita membuat isinya, bahan baku toko, 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 toko bahan makanan. Terus kita juga melakukan key partners dengan layanan pesan antar atau logistik seperti GoSend, GrabSend, dan lain-lainnya. Terus yang pasti pembeli atau buyers. Yang kedua adalah key activities. Key activities ini merupakan kegiatan terkait kinerja bisnis produk dan aktivitas utama dalam menciptakan nilai produk. Nah, pada aktivitas usaha telepon ini terdiri dari pastinya persiapan bahan baku, yang kedua proses produksi. Untuk bahan baku ini apakah bahan bakunya kita sudah lengkap dengan sesuai prosedur, dengan proses produksinya apakah sudah sesuai dengan prosedur. Dengan proses produksi ini kita memiliki berbagai macam proses produksi, salah satunya dengan mengukus ubinya dulu, terus kita mengulen adonan ubinya, yang ketiga dengan merebus klepon tersebut. Harusnya pastinya dicek kualitas produk nih, cek kualitas produk ini apakah klepon ini terdapat kebocoran tidak ya, agar bagus hasilnya. Cek quality control ini juga sangat penting agar dapat menarik perhatian konsumen. Yang, yang terakhir, di akhir dengan pengemasan. Pengemasan kita juga cukup sederhana dan kita hanya bisa menonjolkan dari sisi telepon tersebut. Yang selanjutnya dengan pemasaran produk yang dibantu dengan layanan antar tadi, layanan biaya antar. Selanjutnya adalah key resource. Key resource ini merupakan sumber daya potensi dalam mencapai asumsi nilai. Contoh, sumber daya kunci dari usaha jajanan telepon ini terdiri dari supplier yang terpercaya pastinya. Jangan sampai ada dibilangnya bagus, ternyata bahan bakunya banyak yang buruk atau mendekat expired. Kan cukup beresiko untuk konsumen. Yang selanjutnya, tenaga kerja yang kompeten. Di sini kita menggunakan tenaga kerja home industry, di mana mungkin hanya keluarga sendiri atau dibantu dengan uh, partner kerja yang dimana harus kompeten karena usaha telepon ini tidaklah mudah dalam proses produksinya, banyak sekali proses produksinya. Jadi kita harus membutuhkan tenaga kerja yang kompeten untuk usaha ini agar tetap berjalan. Selanjutnya adalah cost structure. Cost structure ini merupakan suatu bentuk komponen biaya operasional usaha
yang memanifestasikan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Nah, maksud dari ini adalah komponen biaya usaha yang pada usaha telepon ini ya salah satunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya mengenai bahan baku, terus biaya operasional seperti kita membutuhkan listrik atau LPG atau dan yang lain-lain. Lalu adalah biaya ongkos kirim. Biaya ongkos kirim ini adalah biaya terpisah yang dimana menjadikan salah satu keuntungan pemasukan untuk usaha kita. Walaupun kita juga menggunakan layanan pesan antar atau logistik, tapi kita juga bisa melakukan ongkos kirim itu secara mandiri atau kita lakukan secara sendiri. Selanjutnya, untuk segmen-segmen berikutnya yaitu ada customer segment, revenue streams, customer relationship, value proposition, dan channel. Untuk customer segment, yaitu pihak yang telah menggunakan produk atau jasa. Pelaku pada usaha telepon ini berusaha memenuhi keinginan konsumen yang terdiri dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Kenapa kita menggunakan target pasarnya yaitu anak-anak, remaja, dan orang dewasa? Bisa dikatakan semua kalangan itu bisa mencoba jajanan telepon karena telepon ini juga kita inovasikan dengan mungkin disukai oleh anak-anak juga adanya rasa vanila dan coklat. Terus mungkin pada orang dewasa atau remaja lebih suka yang otentik nih, otentik menggunakan gula merah dan warna hijau. Kita juga masih ada tiga untuk varian tersebut. Makanya kenapa pada customer segment ini eh, kita simpulkan untuk semua kalangan dapat menjadi target pasar pada usaha telepon ini seperti itu. Selanjutnya adalah revenue stream. Revenue stream merupakan aliran dana yang masuk atau pemasukan yang berasal dari hasil penjualan produk. Berikan ini adalah sebuah adanya pembelian sebuah produk yang dimana pemasukan dari usaha telepon ini berasal dari penjualan produk dan juga hanya biaya ongkos kirim. Selanjutnya mengenai customer relationship. Nah, customer relationship merupakan hubungan antara pelanggan dan pengusaha untuk mempertahankan atau menambah pelanggan. Nah, maksudnya di sini adalah kita harus menjalin baik dengan customer agar usaha kita tetap berjalan, di mana di saat kita mempunyai hubungan baik dengan customer, mungkin customer akan suka mungkin dengan cara pelayanan kita atau mungkin dengan eh, kualitas produk kita gitu. Pada usaha ini, Telepon membangun hubungan baik dengan pelanggan dengan cara memberikan diskon, diskon besar-besaran atau memberikan potongan harga saat melakukan pembelian dalam skala yang besar. Terus kita juga bisa custom menu yang dimana pada umumnya pada usaha ini kita pada satu bungkus kotak telepon ini kita isi secara random. Jadi ada rasa coklat, vanila, dan gula merah. Tapi untuk agar kita dapat menjalin hubungan baik dengan customer, kita juga menggunakan custom menu yang dimana mungkin di saat pembelinya orang dewasa nih, Kak, kita pesen dong dengan rasa yang satu rasa aja, yaitu gula merah yang otentik gitu kan. Oke, kita bisa custom menu tersebut, kita memberikan menu yang otentik itu hanya dengan gula merah saja kita bisa. Yang terakhir adalah fast response. Fast response ini di saat ada pemesanan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Line, atau Facebook. Itu kita berusaha untuk fast response agar customer juga merasa dihormati dalam proses pembelian produk. Selanjutnya yaitu value proposition. Value proposition ini merupakan sebuah keistimewaan yang ditonjolkan untuk menarik pelanggan. Dalam arti, apa sih nilai produk kita biar kenapa orang harus membeli produk kita? Value-nya apa sih? Gitu kan. Mungkin yang kita tahu jajanan klepon itu kan terbuat dari tepung beras ketan. Namun kita kan menginovasikan, memodifikasikan usaha tersebut dengan
menggunakan bahan baku ubi jalar. Pasti orang bertanya-tanya, apa bisa menggunakan ubi jalar dengan tekstur yang sama, dengan rasa yang sama, yang menggunakan tepung beras ketan? Itu pastinya orang juga akan berpikir, oh bisa ya ternyata, gimana sih rasanya, gimana sih kualitasnya gitu kan. Dengan tambahan rasa yang menjadikan klepon ini menjadi lebih dikenal, yaitu menambahkan varian rasa tanpa menghilangkan rasa yang otentik itu tadi, yaitu gula merah. Dengan kira-kira apakah enak sih klepon yang biasanya pakai gula merah sekarang pakai vanila, sekarang pakai coklat gitu-gitu kan? Pasti orang juga bertanya-tanya apakah akan sefantastis itu rasanya gitu kan. Makanya pada value proposition ini eh, usaha klepon menggunakan bahan baku bijalar yang berkualitas dan menambahkan variasi rasa tanpa menghilangkan rasa yang otentik. Yang terakhir adalah channel. Channel ini yang dimaksudkan adalah sebuah sarana untuk pengusaha berkomunikasi dengan pelanggan yang ada kaitannya dengan customer relationship itu tadi, yaitu channel yang digunakan adalah platform sosial media dan juga e-commerce. Mungkin e-commerce pada segmen sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang layanan pesan antar. Kita menggunakan e-commerce. Salah satunya kita membuka usaha secara online juga dari Shopee Food, GrabFood, dan GoFood. Otomatis pada menggunakan platform sosial media ini kita juga menggunakan WhatsApp, Line, Facebook, dan sosial media lainnya untuk um, dapat berkomunikasi dengan customer tidak hanya dari mulut ke mulut, tapi kita juga menggunakan media sosial untuk usaha kita agar dapat lebih maju dan dapat bersaing di dunia kuliner saat ini dengan berkembangnya zaman dan teknologi. Dari semua segmen bisnis model Canvas, kita simpulkan, kita buat sebuah tabel yang dimana agar lebih mudah dipahami, yaitu menggunakan segmen seperti berikut ini. Yang kita simpulkan mengenai key partners, key activities, key resource, key struktur, value, customer relationship, customer segment, channel, dan revenue stream. Yang kita ketahui tadi, kita simpulkan key partner, otomatis partner kita siapa aja sih? Itu kan, ada supplier bahan baku, pembeli, dan juga pastinya layanan pesan antar tadi atau logistik. Terus untuk aktivitasnya apa aja sih kunci dari aktivitas sebuah usaha ini? Kita simpulkan ada persiapan bahan baku, proses produksi, quality control, pengemasan, hingga pemasaran. Untuk key resource-nya atau sumber daya potensinya ada sumber daya manusia yang kompeten atau tenaga kerja itu tadi. Yang kedua adalah supplier bahan yang terpercaya gitu kan. Untuk cost structure-nya, biaya-biaya pada usaha ini ada biaya produksi, biaya operasional, dan biaya ongkos kirim. Selanjutnya adalah mengenai customer. Ada customer segmen. Di sini kita pasti kita simpulkan aja secara gampang yaitu semua kalangan. Namun kalau kita terperinci, kita ada anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua, semua bisa mencoba. Semua adalah target pasar. Yang dimana eh, semua bisa mencoba dengan varian rasa yang keinginan mereka. Hubungan kita dengan customer kita simpulkan dengan menyediakan custom menu sesuai permintaan pelanggan. Terus yang kedua adalah memberikan respon yang cepat ketika pelanggan meminta berdiskusi mengenai pemesanan. Jadi kita harus fast respon gitu eh, dalam berdiskusi mengenai pemesanan antara dia pesan seperti apa, pesannya bagaimana, kapan dia pemesan, kapan kita mengantar, kita harus memberikan respon yang cepat agar pelanggan juga merasa diuntungkan yang dimana oh ternyata niat ya dalam berusaha gitu kan. Otomatis yang terakhir adalah memberikan diskon atau potongan harga dengan skala besar. Kita juga menerima pesanan dalam skala besar dalam arti di saat punya hajatan atau acara atau event yang dimana membutuhkan cemilan atau buah tangan, kita juga bisa memberikan
Kita juga bisa menerima pesanan tersebut dengan memberikan diskon dan juga potongan harga pastinya. Selanjutnya adalah channel, di mana kita berhubungan baik dengan customer lewat, walaupun tidak dari mulut ke mulut, kita juga menggunakan sosial media, e-commerce. Sosial media juga banyak sekali sekarang sosial media untuk menghubungkan kita dengan pelanggan, mengobrol langsung dengan pelanggan gitu kan. Dan juga e-commerce, mungkin kita tidak bisa ngobrol dengan pelanggan, tapi pelanggan membutuhkan pemesanan tersebut cepat. Kita juga bisa melakukan e-commerce gitu kan. Yang terakhir adalah revenue stream. Revenue stream adalah pemasukan atau untung sebuah penjualan produk. Pastinya penjualan penjualan produk telepon ini menggunakan masukan utama dalam usaha ini. Kemudian lebih ongkos kirim. Walaupun kita menggunakan e-commerce, menggunakan layanan pesan antar atau logistik, kita juga bisa biaya ongkos kirim ini dari home industry sendiri, dari kita sendiri itu. Itu. Oke, berikutnya dari semua bisnis model Canvas di sini pastinya adanya analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT itu? Analisis ini dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan bisnis model Canvas dengan melakukan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh pemilik usaha. Nah, dari 9 segmen ini, kita bedah, kita analisis satu-satu, analisis SWOT-nya, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Nah, pada segmen yang pertama yaitu Key Partner. Pada Key Partner ini memiliki kekuatan yang dimana dapat bekerja sama baik dengan supplier, bahan baku, dan layanan pengiriman logistik. Walaupun kita juga harus berhubungan baik dengan customer, kekuatan kita adanya key partners adalah bekerja sama dengan supplier bahan baku di saat mungkin kita berhubungan baik dengan supplier bahan baku nih, kita bisa mendapatkan diskon saat membeli bahan baku seperti itu. Terus kelemahan dari key partners yaitu berhubung kita adalah home industry, jadi modal yang dimiliki belum dalam skala yang besar, belum dalam skala seperti pabrik seperti itu. Jadi kita hanyalah home industry, di mana dengan memiliki peluang yang baik, yaitu dengan supplier, dengan layanan pengiriman atau logistik, mendapatkan mitra kerjasama yang baik juga. Ancaman dari key partners adalah kerjasama yang terjalin bersifat terbuka dan dapat memutuskan kerja antar pihak secara sengaja. Tidak ada kontrak kerja yang dimana kerjasamanya itu tidak terikat, yang bersifat terbuka atau bebas. Dengan yang bisa saja terjadi di saat kita ada masalah dengan pihak supplier, dapat memutuskan kerjasama secara sepihak. Tuh. Yang kedua adalah key activities. Kekuatan dari key activities ini adalah melakukan proses produksi setiap saat dengan mengontrol kualitas yang ada. Jadi untuk kegiatan ini adalah berhubung kita home industry ya, jadi proses produksinya bisa setiap saat. Jadi kalau misalkan kita tidak ada pesanan atau bagaimana juga kita ya udah gitu loh, kita kita tidak merugikan tenaga juga gitu kan. Terus kelemahannya adalah pada kayak activities ini dengan adanya kendala dalam proses produksi yang dimana adanya kesalahan mungkin atau se sehandalnya atau sepandainya orangnya, seberpengalamannya mereka itu dalam proses produksi pasti mempunyai kesalahan juga, di mana adalah adanya kendala itu tadi. Terus peluangnya pastinya kita dapat memproduksi secara berlebih jika mendapatkan pesanan otomatis, ini mana kita mungkin per harinya membuat 30 bungkus. Jadi kita bisa saat ada pesanan kita bisa membuat lebih. Pesanan kan tidak mungkin 30 bungkus ya kan. Pasti 60 lebih hingga 100 gitu kan. Jadi me- ada walaupun kita capek tapi ada untungnya juga buat memasukkan sebuah usaha ini. Terus ancamannya ini mana pada kegiatan ini adalah biaya pengiriman yang cukup jauh menjadikan kewaspadaan dalam produk. Pastinya pada kegiatan ini juga saat pengiriman yang cukup jauh, mungkin di luar pulau atau bagaimana,
cukup waspada dalam produk ini yang dimana takut makanan ini menjadi basi seperti itu. Ya, yang selanjutnya adalah key resources. Key resources ini memiliki kekuatan, yaitu memiliki toko sendiri dan diproduksi sendiri. Itu enaknya home industry ya. Kita bisa membuat toko sendiri di rumah, gitu kan. Walaupun nggak kelihatan tokonya, tapi kita bisa memasang banner kalau di sini adalah usaha Klepon Cantik Telo seperti itu, yang diproduksi sendiri di rumah tanpa harus eh, pulang pergi ke toko, ke kantor atau bagaimanapun itu. Namun, kelemahannya mengalami kekurangan stok dengan supplier yang dipercaya. Biasanya ini di saat kita membutuhkan banyak, ternyata dari suppliernya hanya terbatas, tidak bisa. Misalkan kita butuh 10 kilo ubi, tapi ternyata dari pihak suppliernya hanya memiliki 5. Itu yang menjadi kelemahan dari key resources ini. Terus peluangnya, bisa menampung dan memiliki batas stok sesuai kemampuan karena memiliki tempat sendiri. Oke, di sini yang dimaksudkan adalah di saat kita dapat pesanan nih membludak, tapi kita harus stop itu. Kita kita tidak bisa kita tidak bisa terus-terusan. Walaupun iya rezeki kenapa sih harus ditolak gitu kan? Tapi kita berhubung kita home industry dengan kondisi ruangan yang tidak sebesar pabrik, otomatis kita juga menampung dan bekerja secara fleksibel di saat kita udah selesai, ya udah itu kan memiliki batas stok dan kemampuan karena memiliki tempat yang sendiri. Ancamannya dari carry resources ini adalah berhubungan dengan key activities tadi di saat produk tidak segera dipasarkan atau pengiriman yang cukup jauh akan rentan mengalami busuk dan kerugian pada produk ini. Kan jajanan klepon ini termasuk yang jajanan basah ya menurutku ya, karena dia juga lengket. Itu kan dia mempunyai batas batas daya tahan produk itu sendiri yang mungkin tidak lebih dari 2-3 hari, otomatis kan jika tidak segera dipasarkan rentan akan terjadinya busuk dan pastinya mengalami kerugian gitu. Analisis SWOT selanjutnya adalah cost structure, customer segment, dan customer relationship. Nah, pada cost structure ini kekuatan kita adalah eh, adanya di bahan baku, biaya operasional, dan ongkos kirim. Untuk kelemahannya, biaya listrik dan operasional yang tetap untuk kegiatan produksi. Terkadang pada biaya listrik dan operasional ini eh, mengalami kenaikan harga yang dimana menyebabkan kelemahan dan tidak tidak konstan gitu ya kan. Jadi cukup cukup menjadi kelemahan buat usaha ini dengan home industry dengan tenaga kerja yang tidak begitu banyak. Namun peluangnya dengan citra yang baik dapat membuka peluang untuk investor masuk. Jadi, di saat kita mungkin suatu saat usaha kita udah cukup dikenal, terus akhirnya kita membuat sebuah pabrik kecil-kecilan, ternyata ada seseorang nih, investor, eh, ikut mendanai, ikut mendanai usaha kita, itu adalah peluang yang cukup baik untuk menjadikan usaha kita menjadi lebih besar lagi. Namun, ancamannya itu tadi, yang tersebut pada kelemahan tadi, kenaikan tarif listrik dan operasional saat produksi. Sini adalah customer segment. Customer segment adalah padahal kita target pasarnya adalah semua kalangan. Lebih gampangnya seperti itu. Namun kita juga menganalisis nih kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya. Yang pertama, di kekuatan ini kita oke, pada semua umur kita bisa sesuaikan target tersebut mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua. Namun kelemahannya kepada pelanggan atau orang-orang entah itu anak-anak, remaja, orang dewasa dan orang tua yang terlalu terpaku dengan makanan barat, yang terlalu terobsesi dengan makanan barat yang menjadikan kayak oh alah jajanan tradisional mungkin aku udah pernah gitu kan. Jadi kayak aku lebih baik coba yang makanan baru-baru viral ini kayak boba atau burger, pizza dan lain-lain gitu kan, minuman boba. Tapi peluangnya dari hal ini adalah mudah dikenal oleh masyarakat luas. Misal nih, kita udah tahu klepon kan.
Terus kecantol, apa itu kecantol gitu? Itu loh jajanan klepon, tapi dia itu terbuat dari telo. Cuma namanya dia adalah kecantol gitu kan. Klepon cantik telo gitu kan. Ah, iya ta. Jadi kita bisa kepo gitu apa sih akhirnya dapat dikenal oleh masyarakat luas. Terus selanjutnya adalah ancaman dari customer segment, yaitu banyaknya kompetitor yang memberikan menu makanan barat yang dimana mungkin yang lagi viral saat ini kayak minuman boba, terus jajanan croissant yang sekarang sekarang ada lagi nih croissant yang diinovasikan, cromboloni itu croissant tapi dia ada isinya. Terus ada lagi dia kayaknya kulit pastry dari croissant tapi dia dijadikan waffle, itu juga ada sekarang. Yang menjadikan kompetitor ini eh, juga menginovasikan makanan barat gitu. Jadi persaingannya semakin ketat. Itulah ancamannya. Selanjutnya adalah customer relationship. Customer relationship ini kekuatan kita adalah melayani dengan optimal, memberikan prioritas kepada pelanggan. Di saat pelanggan mempertanyakan sesuatu akan pesanan atau produk, kita harus memberikan prioritas kepada pelanggan. Dengan namun ada kelemahan yang di mana sistem informasi dan interaksi dengan pelanggan masih belum maksimal karena kita adminnya juga si pengusaha itu sendiri, dan si pengusaha adalah orang yang juga ikut dalam proses produksi yang dimana mungkin dari situ kelemahan kita yang dengan berkomunikasi dengan pelanggan yang belum maksimal, tapi kita pasti mencoba untuk menjadikan prioritas utama kepada pelanggan. Peluangnya, peluang dari customer relationship ini adalah teknologinya. Kita memanfaatkan kemajuan zaman dengan teknologi semakin maju. Kita tidak hanya membuat promosi di banner depan rumah, yaitu kelebihan cantik telo. Tapi kita juga melakukan marketing secara digital menggunakan sosial media atau e-commerce itu tadi kan. Namun terdapat ancamannya yaitu komunikasi pelanggan yang belum maksimal pastinya. Mungkin kalau di e-commerce kita tidak bisa berhubungan langsung dengan pelanggan, tidak bisa berkomunikasi dengan pelanggan secara langsung menjadikan komunikasinya tidak begitu maksimal. Analisis selanjutnya pada elemen bisnis model Canvas ini adalah channel, revenue stream, dan value proposition. Nah, di sini ada channel. Kita memiliki kekuatan yang dimana memiliki promosi atau pemasaran melalui sosial media dan e-commerce. Itu adalah kekuatan kita yang pastinya mungkin dapat menarik perhatian semua orang. Nah, ini tadi berhubungan sama segmen sebelumnya, yang dimana kelemahan sebuah channel adalah tidak adanya admin dalam pemasaran dan promosi di sosial media. Karena kita usaha home industry yang belum besar, otomatis adminnya adalah pengusaha itu sendiri, yang dimana mungkin akan adanya slow respon atau bagaimana, karena pengusaha juga melakukan proses produksi. Tapi peluangnya, usaha telepon ini biasanya adalah jaringan tradisional yang berpeluang dapat mengembangkan usaha secara online juga menggunakan sosial media dan juga e-commerce. Adanya ancaman tadi berhubungan dengan admin atau customer service, adanya komunikasi atau slow respon dengan pelanggan. Selanjutnya adalah revenue stream. Revenue stream adalah sebuah penghasilan yang dimana memiliki analisis SWOT-nya sendiri. Yang pertama, untuk kekuatan mendapatkan didominasi dari hasil penjualan. Ya udah, kekuatannya hanya ada di penjualan hasil klepon aja gitu kan. Yang dimana kelemahannya belum ada pendapatan dari segi lain, arus pendapatan dari segi yang lain. Mungkin kita hanya penjualan dari telepon dan juga ongkos kirim. Mungkin ongkos kirim itu bisa dikatakan jarang karena kadang ada yang memilih untuk mengambil sendiri, ada yang menggunakan ada menggunakan layanan pesan antar gitu kan. Peluangnya menambah promosi terkait custom order dengan kuantitas tertentu. Otomatis peluang ini adalah terkadang bahan kan bahan baku terkadang ada yang naik ya harganya, menjadikan custom order ini dengan kuantitas tertentu otomatis pemasukan lain yang dimana adanya menu custom dari pelanggan untuk sebuah pemesanan, adanya acara atau event gitu kan. Soalnya ancaman dari revenue stream ini adalah berkembangnya zaman yang menyebabkan makanan barat mengusir kuliner. Mungkin setiap usaha ada naik turunnya pemasukan. Nah, inilah ancaman yang dimana kita ada
kita berkompetisi dengan makanan barat, yang dimana dengan berkembangnya zaman, banyaknya makanan barat yang masuk Indonesia menjadikan usaha kita pastinya naik turun kompetisi pada kompetisi usaha kuliner. Ini adalah value proposition. Pada value proposition ini memiliki kekuatan, yaitu menggunakan bahan baku yang berkualitas dan rasa yang bervariasi. Namun, kelemahan pada usaha ini pastinya varian rasa yang menjadi selera pelanggan masing-masing. Mungkin orang tua lebih memilih untuk rasa yang otentik, yaitu gula merah. Karena itu adalah mengingatkannya dia waktu masa kecil, semisal karena kan pada zaman mereka jajanan tradisional itu masih banyak. Mungkin anak-anak sekarang lebih suka yang memiliki varian rasa yang berbeda. Mungkin mau mencoba rasa vanila, coklat yang ada sensasionalnya. Peluang dari value proposition ini adalah berpeluang mengembangkan pasar di dunia industri kuliner baik secara online maupun offline. Terus untuk ancamannya, bila tidak ada inovasi yang baik menyebabkan susahnya berkembang dalam usaha. Lah, berhubung otomatis kan kita harus mencoba banyak pada usaha ini dengan memodifikasi, menginovasikan klepon. Namun jika kita stuck di situ, maksudnya stuck di satu titik, mungkin usaha kita bisa turun atau susahnya berkembang dalam berusaha. Seperti itu. Dari semua yang saya jelaskan ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, cara menempatkan posisi dalam membuka usaha telepon cantik Telo ini dari kompetitor lainnya dengan memberikan inovasi baru, menjaga kualitas produk, memberikan interaksi dan kepercayaan kepada konsumen. Untuk tujuan yang kedua dapat disimpulkan pada usaha telepon cantik Telo ini memiliki keistimewaan atau nilai lebih dengan inovasi baru, yaitu mengubah bahan baku dari ubi dan memberikan tambahan varian rasa pada isi klepon. Nah, untuk saran yang dapat saya analisis semua yang barusan saya jelaskan itu demi memajukan usaha klepon cantik Telo dan mengembangkan usaha dengan melakukan peningkatan pada elemen, channel, key resource, dan revenue stream. Untuk mengembangkan jumlah pemasukan pada usaha, dilakukan pembukuan dalam mengontrol keluar masuk pendanaan agar lebih terorganisir. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, jika ada salah kata atau bagaimana, bisa komen ya di bawah. Sekian apa yang saya jelaskan mengenai tugas besar kewirausahaan saya dengan usaha kecantol telepon cantik Telo. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.